Sudah. Ini langsung follow gitu. Belum. Hah? Selamat siang, Bunda, Kakak, Bapak semuanya, teman-teman. Kita mulai yuk. Waktunya sudah berjalan. Kita buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di webinar yang kedua yang insya Allah berbarokah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana telah menyampaikan kita sampai di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagaimana nih kabarnya Bunda, Bapak, Ayah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Webinar kali ini kita akan menjelaskan cara strategi pemasaran ngedaging. Nah,
Bunda, Bapak Ayah semuanya sudah siap belum dengan materi saat ini? Yuk, yang belum siap bisa bersiap-siap dulu. Baik, untuk agenda kali ini ada simulasi iklan, Facebook, IG, dan Ads. Lalu ada full marketing, penjualan produk, perbandingan harga pasar, modern market, dan ngedenging. Dan nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab seperti kemarin. Untuk singkat waktu, kita mulai aja. Silahkan kepada Bapak Hafid Nasution kami persilahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Pak Indra, gimana kabar sehat ya Pak Indra ya? Oke, seperti tadi Mbak Ina terangkan, hari ini nanti saya coba buka sedikit, nanti selebihnya nanti ada Mas Mahnim. Mas Mahnim kebetulan IT Development di PT Gipari. Nanti Mas Mahnim yang menjabarkan apa tentang sistem strategi pemasaran yang sudah PT Gipari lakukan atau Ngedaging lakukan. Saya coba buka secara global bahwa PT Ngedaging ini besar karena mayoritas 80% pemasaran kita lewat media sosial atau iklan ya, AdSense. Kalau di dunia digital sebutnya AdSense, kita 80% pemasarannya lewat AdSense, 20% lewat organik. AdSense itu apa? Kita memasang iklan di Facebook, di IG, di Google, dan Marketplace. Organik itu apa? Kita memasarkan lewat jaringan grup-grup WhatsApp, grup RT, grup RW, grup pengajian, alumni, atau grup-grup family, itu yang disebut jaringan organik. Nanti kita ada simulasi-simulasi juga. Apa sih kelebihan dari masang iklan lewat pemasaran lewat AdSense? Itu informasinya lebih cepat sampai, lebih akurat karena ada target yang diterapkan, target wilayah, target kriteria orang yang mau kita iklankan, baik umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Dari itu semua kita akhirnya bisa mendapatkan database gitu. Tapi dari iklan yang kita berikan juga belum tentu beli. Tergantung bagaimana cara kita meng-follow up atau mengolah data yang masuk lewat iklan. Nanti di pelatihan next kita ajarin, atau bisa japri sama Mbak Ina. Nanti ada support juga sama CS admin kita yang lama, dan Mbak Ninik juga nanti bisa support. Jadi itu pembukaan dari saya. Nanti selebihnya akan dihandle sama Mas Mahnim. Mas Mahnim silakan dimulai aja kelas pertemuan hari ini. Silakan Mas Mahnim. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hafiz waktunya, Mbak Aina juga waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahnim Nasution sebagai IT Development di PT Gipari Group Indonesia, dan khususnya juga Ngedaging. Nah, insya Allah kita akan memulai simulasi iklan Facebook dan IG ini. Nah, yang pertama mungkin teman-teman penasaran nih, gimana sih tampilannya atau cara beriklannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih tampilannya bareng-bareng. Nah, ini adalah tampilan Facebook Business. Nah, mau Instagram dan Facebook mengatur iklannya atau mengatur adset-nya ada di sini. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih alasannya kenapa sih kita iklan di Facebook atau IG. Nah, boleh teman tahu rata-rata di pengguna sosial media terbesar itu ada di Facebook dan Instagram. Facebook itu masih menempati nomor 2 terbesar di dunia, dan Instagram itu nomor 4. Yang nomor satunya itu YouTube, nomor 2 Facebook, nomor 3 TikTok, dan nomor 4 Instagram. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang Facebook dan Instagram ini adalah sebuah media beriklan atau media promosi kita yang sangat besar. Misalkan kita dengan beriklan kita bisa menjangkau 10.000 orang
Dengan beriklan kita bisa menjangkau 1 juta orang. Kebayangkan sama Bapak Ibu sendiri, kalau misalkan kita buka toko offline, misalkan ruko di pinggir jalan, kira-kira berapa orang datang? Paling 10, paling 8, paling 20, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan beriklan, ini kita bisa menjangkau sampai 1.000 orang, 10.000 orang, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk tampilan Facebook bisnisnya, saya mau ngejelasin sedikit ya. Yang pertama di sini ada namanya kampanye. Nah, kampanye ini apa sih? Kampanye ini adalah jenis atau kriteria sebuah iklan. Misalkan kampanye ini kita namain, misalkan Pak Indra dari Tambun. Nah, itu biar ngebedain dengan iklan kita yang lain seperti ini. Ini iklan-iklan kita yang lain. Nah, untuk ngebedainnya gimana? Nanti kita tulis di kampanye ini Pak Indra Tambun. Nah, untuk adset-nya, jika teman-teman lihat, nah di sini juga ada setelah kampanye ada set iklan. Set iklan ini untuk apa sih? Nah, set iklan ini untuk mengatur target audiens kita nantinya. Nah, audiens itu apa? Target orang-orang yang mau kita jangkau promosinya. Seperti misalkan contohnya targetnya mulai dari daerah. Target daerahnya misalkan Tambun aja nih. Tambun aja bisa kita targetin. Misalkan daerahnya Depok aja bisa kita targetin. Atau Bogor bisa juga. Nah, tadi yang target itu hanya ada di wilayah Bogor, tidak akan keluar dari situ. Nah, untuk yang terakhir, iklan ini adalah untuk tampilan iklan kita nanti ke audiens atau calon customer kita nanti. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk tampilan Facebook-nya. Nah, untuk mempunyai seperti ini, minimal teman-teman mempunyai 1 fanspage, kedua Instagram pribadi atau Instagram bisnis yang akan dibuat nanti oleh masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita paham, kita sedikit tahu tentang ini, barulah kita mulai beriklan. Apa sih yang pertama kita tentukan? Yang pertama, kita menentukan anggaran atau budget. Misalkan kita mau iklan di wilayah Bekasi Selatan. Bekasi Selatan kita mau menganggarkan budget sekitar 20.000 per hari, itu bisa. Jadi ada yang bilang Facebook Ads itu mahal, itu enggak ya teman-teman ya. Bisa 20.000 sehari, bisa 50 sampai 100.000 per minggu. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri, karena dengan itu kita bisa nentuin nih berapa hasil yang akan didapatkan nanti. Nah, setelah ngatur budget, nah kita udah nih ngatur budget nih, teman-teman udah nargetin, saya mau ngatur budgetnya segini aja di daerah saya, saya mau ngatur budgetnya 200.000 seminggu, 100.000 seminggu, 50.000 seminggu, mangga, boleh banget itu mah ya. Silahkan aja. Jadi nggak ada ketentuan spesifik untuk mengatur budget ini. 20.000 sehari juga boleh karena bisa di Facebook. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan beranggapan, jangan berpikiran bahwa Facebook Ads ini mahal. Enggak teman-teman. Bisa juga 20.000 sehari, bisa juga 50.000 sampai 100.000 dalam seminggu. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita ngatur budget, kita ngatur apa lagi nih? Nah, di sini kita mengatur target atau jangkauan daerah. Nah, bisa kita lihat targetnya. Di sini saya contohkan targetnya Tambun. Nah, di sini. Jadi iklan kita akan hanya muncul di wilayah Tambun saja. Jadi seperti itu, sangat spesifik untuk iklan di Facebook. Mulai dari targetnya mau Tambun, mau Cilodong, mau Bekasi, mau daerah-daerah Bogor lainnya, Cibinong, mau daerah Mekarsari, itu bisa banget ya. Jadi target ini yang menentukan iklan-iklan pemasaran nanti teman-teman. Misalkan Pak Indra nih, daerahnya daerah mana? Daerahnya Cikarang. Oh, itu bisa. Jadi tinggal kita setting aja iklannya seperti itu. Dengan catatan teman-teman memiliki Facebook fanspage
Facebook fanspage, kedua Instagram pribadi, seperti itu. Nah, yang kedua kita atur apa? Yaitu kita mengatur umur. Jadi saat kita beriklan, kita juga bisa mengatur umur untuk menentukan siapa aja nih yang mau ngelihat iklan kita. Misalkan yang ngelihat iklan kita umurnya dari 25 tahun sampai 50 tahun. Nah, itu bisa tinggal kita atur aja di bagian kolom umur. Nah, atau kita mau ngatur yang umur 30 tahun aja, itu juga bisa 30 tahun aja, tinggal ditulis. Nah, yang terakhir ini ada jenis kelamin. Nah, teman-teman juga bisa nih ngatur iklan kita, misalkan maunya dilihat sama ibu-ibu aja, bisa. Mau dilihat sama bapak-bapak aja, bisa. Atau mau dilihat keduanya juga bisa. Seperti itu. Jadi iklan Facebook ini sangat tertarget, bisa kita targetkan, bisa kita sesuaikan juga. Seperti itu. Nah, setelah ngatur target, barulah kita ke selanjutnya. Setelah atur target, yaitu kita mengatur gambar dan copywriting-nya. Ini untuk mengatur gambarnya. Ini untuk kita mengatur gambarnya. Dan ini untuk mengatur statusnya. Kata-kata status atau caption-nya. Atau copywriting-nya juga boleh. Nah, itu dia. Jadi di Facebook ini kita bisa mengatur gambar atau video. Video juga bisa untuk kita tambahkan di iklannya nanti. Nah, tampilan ini adalah tampilan demo dari Facebook, misalkan audiens nanti atau calon customer Bapak Ibu nanti ngelihat statusnya tuh seperti ini loh gitu. Jadi sebelum kita update, kita juga udah bisa ngelihat dulu nih, ngebayangin dulu nih, oh ternyata tampilannya seperti ini, bagus nggak ya ke customer. Jadi bisa kita atur dulu gambarnya, bisa kita atur dulu copywriting-nya untuk menjangkau customer yang lebih relevan lagi, seperti itu. Nah, setelah mengatur gambar dan copywriting, itu kita sudah lepas tugasnya. Sisa tugasnya itu tinggal dari Facebook-nya sendiri yang bekerja. Jadi Facebook nanti akan bekerja mendatangkan calon customer yang masuk. Seperti itu. Misalkan tadi kita udah ngatur budget, tadi kita udah ngatur jangkauan daerah, terus kita udah ngatur gambarnya. Nah, sisa terakhir adalah kita tinggal menunggu calon customer yang masuk. Misalkan calon customer itu nanti yang datang ada 10, ada 15 dalam seminggu. Nah, itu kita konversikan, kita follow up lagi supaya mereka benar-benar membeli. Nah, bagaimana sih cara mereka agar membeli? Itu juga ada caranya ya, teman-teman. Jadi nggak bisa asal nawarin, nggak bisa asal chattingan doang, karena chattingan juga ada tekniknya. Insya Allah nanti akan disampaikan lagi, kita sharing lagi di Zoom webinar selanjutnya bersama CS admin kami yang sudah lebih berpengalaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, setelah calon customer masuk, barulah customer membeli daging atau closing. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Customer membeli daging ke kita. Nah, kalau udah beli, kita sebisa mungkin melayani dengan baik. Karena customer itu macam-macam permintaannya. Ada yang mau mintanya A, ada yang mau mintanya B, ada yang mau mintanya C. Nah, itu kita layani dengan baik dan sabar. Kurang lebihnya gitu, Bapak Ibu. Jadi, ngelayanin customer juga macam-macam karena karakternya berbeda dan penyampaiannya juga berbeda. Jadi rada hati-hati sedikit sama customer. Nah, seperti itu. Nah, setelah customer membeli daging, barulah kita mendapatkan omset segar dari daging segar. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di review lagi sebelumnya, mulai dari simulasi iklan, teman-teman harus mempunyai fanspage dan Instagram. Nah, terus kedua kita mengatur budget mulai dari 20.000 sampai 100.000 atau sesuai keinginan teman-teman bisa diatur sendiri atau kita aturkan, kita sarankan. Setelah itu menjangkau target daerahnya, yang ketiga mengatur copywriting dan gambarnya, barulah mendapatkan customer, baru sampai mendapatkan omset segar dari daging segar. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk simulasi beriklan di Facebook. Nah,
Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh dibuka aja mic-nya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik. Yuk, ada yang ingin ditanyakan dulu dari Bapak, Bunda, teman-teman semuanya? Ada yang masih bingung? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu iklannya di Facebook kita ya, Pak? Facebook pribadi kita ya? Kalau untuk iklan, oh iya, oke boleh. Dilanjutin dulu Bapak pertanyaannya. Maksudnya iklannya tuh dipasang di Facebook kita apa di grup? Di Facebook atau di grup? Iya, maksudnya di Facebook pribadi kita, pribadi saya, atau di grup ngedaging gitu loh. Oh iya. Oke, ada lagi Bapak? Cuma itu aja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya Pak. Nah, untuk iklan ini akan kita iklankan melalui fanspage. Nah, fanspage ini barulah muncul di Facebook beranda calon customer nanti. Jadi mulai dari fanspage, baru kita iklankan, barulah masuk ke iklan. Seperti itu Pak. Misalkan gini contohnya. Misalkan Bapak mempunyai fanspage. Fanspage ini halaman Facebook ya Pak. Halaman Facebook. Dari halaman Facebook kita mulai beriklan. Nah, iklannya ini akan tampil di beranda-beranda Facebook yang kita target tadi. Misalkan targetnya daerah Tambun. Nah, nanti orang-orang di Tambun tuh kena sama iklan kita di beranda-beranda masing-masingnya lagi. Jadi bukan di grup, bukan di Facebook pribadi kita. Jadi minimal banget kita mempunyai fanspage untuk kita mulai beriklan seperti itu. Nah, ngatur fanspage-nya kayak gimana? Insya Allah nanti akan dibantu juga oleh admin kita, Mbak Ina, untuk membuat akun fanspage-nya tersebut. Seperti itu, Bapak. Oh iya, iya Pak. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, bismillah. Assalamualaikum. Saya ingin tanya nih, Mbak Ina Waalaikumsalam. sama owner. Ini kan tentang iklan di FB dan IG. Ini saya sedikit agak agak keluar dari tema. Untuk iklan kan kalau untuk ngedagingnya sendiri kan udah ada FB, udah ada IG juga gitu kan. Nanti kalau misalkan seumpama ada kan kita sebagai reseller nih ya, entah mungkin reseller plus ataupun reseller yang lain. Kalau misalkan ada orderan atau misalkan saya punya dulu saya memang supply sembako nih ya. Nah ini saya mau supply, misalkan mau supply daging nih ke perusahaan tertentu gitu ya. Terus kemudian kan ada logo ngedagingnya. Apakah nanti ke depannya ngedaging ini akan pasar kita akan misalkan perusahaan tersebut nge-googling ya sama CS ngedaging. Nah ini bagaimana solusi ya kalau ternyata PT tersebut rantainya putus karena memang si perusahaan tersebut order langsung ngedaging. Oke. Jadi misalkan gini ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya saya jelaskan lagi. Misalkan Ibu punya customer itu sebuah perusahaan. Betul. Nah, sebuah perusahaan ini biasanya ngorder ke Ibu. Nah, karena ngedaging ini udah lumayan besar, mereka tahu informasi langsung ordernya ke ngedaging. Seperti itu ya? Betul, iya betul. Nah, insya Allah kita sangat menjaga database calon-calon customer, jadi nggak akan ada bentrok lagi Ibu. Jadi yang penting kita pendataannya aja yang jelas. Misalkan Ibu punya customer ini nih, nanti kita catat, oh ini customernya Ibu A, misalkan. Jadi misalkan datang orderan dari Ibu apa namanya? Saya Umi. Oh ya, dari Umi, nanti nggak akan kita ambil orderannya Bu, nanti malah akan kita arahkan lagi ke
Umi. Jadi tenang aja, kita nggak akan mengambil sebuah keuntungan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orderan perusahaan dari mitra kita sendiri, database-nya itu insya Allah nggak akan kita ambil. Seperti itu. Asalkan pendataannya nanti jelas, karena kita selalu mendata nih Bu, selalu mendata supaya tidak ada terjadinya bentrok. Kita sedang merapikan data-data kita, tidak terjadinya bentrok yang seperti kasus-kasus yang Ibu tanyakan tadi. Jadi seperti itu. Tapi tahu dari mana kalau misalkan, kan saya juga nggak mungkin, masa gini loh, kalau misalkan seumpama misalnya saya antar sendiri, katakanlah saya free ongnya sampai di saya ya, di tangan saya, kemudian saya nggak mengantarkan sendiri ke customer saya gitu kan. Nah, kan berarti kan ngedaging nggak tahu dong customer saya atas nama siapa gitu kan. Bisa saja kan namanya perusahaan purchasing-nya juga berganti orang seperti itu. Gimana? Nah, alhamdulillah kita juga udah mengembangkan sistem, Ibu. Kita lah sedang merekrut, nge-hire programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa mitranya menambahkan database-nya sendiri. Nanti mitra bisa nambahin database-nya sendiri, tidak perlu lagi ke kita. Tapi kita hanya bisa ngelihat, oh ternyata ini database-nya Umi, oh ini ternyata ini database-nya Bapak Indra, insya Allah seperti itu. Dan jika ada kasus-kasus seperti itu, misalkan sampai terjadi, insya Allah fee penjualannya akan tetap ke Umi. Jadi kita nggak akan ngambil keuntungan-keuntungan seperti itu. Oh, oke. Gitu. Satu lagi, maaf ini pertanyaannya mungkin nanti beruntun agak banyak. Tadi saya udah tanya masalah harga ya. Iya. Harganya sih kurang lebih sama seperti di pasaran pada umumnya ya, apalagi fresh market ya, kurang lebih sama. Tapi kan sudah free ongkir ya harga yang sudah tertera di press list ya. Iya, betul, Umi. Nah, sudah tertera di press list. Nah, itu kalau misalkan jadi kita gimana pembayarannya? Apakah sesuai dengan kita pembayarannya ke ngedaging? Apakah pembayarannya harga pembelian berdasarkan press list atau sudah ada potongan? Kan kalau nggak salah kalau reseller plus itu 15.000 ya. Terus untuk reseller 10.000 atau berapa gitu ya kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, atau bagaimana gitu? Nah, kurang lebih ini sudah dijelaskan langsung sama Bapak Hafiz, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi, Umi. Oh, maaf, soalnya saya baru datangnya di sesi FB dan IG nih, nidurin anak dulu. Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk itu yang pertama reseller plus ini karena dia mengantarkan sendiri, jadi kita langsung potong harganya, Umi. Misalkan harganya dari 120.000 kita potong 15.000 jadi 105, atau reseller dia dapat fee keuntungannya sekitar 10.000, nah langsung kita potong. Kecuali misalkan dropshipper. Nah, dropshipper ini karena pengirimannya langsung di kita, maka pembayarannya akan kita kumpulkan sekitar seminggu atau sebulan sesuai dengan keinginan customer nanti. Kalau misalkan seminggu boleh langsung diambil gitu ya. Terus atau sebulan boleh diambil karena mau dikumpulin dulu, karena lebih enak dikumpulin biar kerasa untungnya. Misalkan kita ngejual sehari itu 10, dikumpulin sampai seminggu udah sekitar 700.000 seperti itu. Oh, jadi kalau reseller itu hanya di drop kalau reseller sama reseller plus berarti di drop di pertama kali pengiriman aja ya, nggak maksudnya untuk diantar ke customer masing-masing, yaitu pilihannya masing-masing reseller sama reseller plus gitu ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau untuk dagingnya sendiri fresh atau frozen? Untuk dagingnya sendiri itu fresh Ibu, karena kita pemotongannya itu dari mulai jam 7 Isya atau mau ke maghrib sampai ke jam 11 baru paginya langsung kita kirim. Jadi benar-benar fresh insya Allah. Oh, Nah, itu mungkin berlaku nyetok nggak ya? Kenapa gimana? Dan mungkin untuk pengirimannya kita juga pakai cooler box. Cooler box sampingnya kiri kanan ada es batunya juga untuk menjaga dagingnya itu tetap segar. Gitu. Oh, berarti berlaku nyetok ya? Ya, untuk yang reseller plus sama yang resellernya ya? Iya, Kecuali boleh. kalau dropship mungkin.
Ya, dropship kalau lebih bagusnya lagi meningkat jadi reseller. Biar keuntungannya lebih besar juga seperti itu, Umi. Hmm, Hmm. enggak, saya bingungnya apa sih namanya kalau misalkan artinya kan dagingnya kan memang dari sana fresh ya, cuma kan masuk ke kita dalam bentuk frozen. Mungkin kalau kita jual untuk sehari 2 hari, selang seminggu mungkin atau sebulan. Ya, Umi. Jatuhnya ya kan mungkin dari sananya fresh, cuma kan di kitanya mungkin ke mitranya bentuknya bekuan ya. Oh Nggak iya. seperti ya nggak seperti pada saat beli di pasar gitu langsung fresh, bener-bener memang daging basah gitu loh, Untuk reseller plus daging ya, Mi? kering. Kenapa? Itu untuk reseller plus ya? Iya, Kayak untuk reseller plus dan reseller. Nah, baik, kalau untuk reseller plus kan memang nanti ditinjau ya, Mi, jika kami ke sana untuk melihat apakah nanti butuhkan freezer, dipinjamkan freezer dari kami. Nah, nanti untuk penyetopan dagingnya pun enggak sampai berhari-hari sih, enggak berhari-hari nih. Jadi nanti tetap kita berikan sesuai sesuai orderan dari Umi sendiri. Misalnya Umi ordernya 10 kilo. Nah, ya udah berarti kita kirimnya 10 kilo tersebut, dan jadi biar nggak terlalu banyak stoknya di rumah dan jadi nggak jadi daging beku. Bukan jadi Oh, daging. jadi sistemnya kayak PO sebenarnya ya. Iya. Kurang lebih mirip-mirip seperti itulah ya. Jadi di list dulu gitu kan ya. Oke. Ya, cukup ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Umi. Oke, kurang lebihnya Ya. seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita lanjut materi selanjutnya ya, karena ini kita udah selesai di materi iklan, simulasi iklan. Kita lanjut ke marketing organik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau misalkan baru tahu marketing organik, bahasanya doang sih lebih keren. Sebenarnya marketing organik itu cuman promosi-promosi offline aja, promosi dari teman ke teman, promosi dari tetangga ke tetangga, promosi dari teman pengajian ke teman pengajian, seperti itu kurang lebih. Nah, marketing organik ini juga ada yang dari WhatsApp, seperti yang dijelaskan sama Bapak Hafiz tadi. Ada yang dari WhatsApp, ke ibu-ibu pengajian, dan sebagainya. Yang pertama, marketing di WhatsApp ini banyak banget ya, Bapak Ibu. Mulai dari update statusnya, kita update status di WhatsApp, ada kita broadcast juga, terus kita japri-japrian itu juga salah satu bentuk marketing organik. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan kita sharingkan adalah marketing organik berbentuk broadcast melalui WhatsApp. Yang pertama yang kita siapin apa dulu sih? Nah, yang pertama yang kita siapkan adalah teksnya. Teks atau copywritingnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, halo sahabat Ngedaging, Ngedaging hadir kembali dengan promo Jumat Berkah nih, diskon untuk daging tenderloin dan iga. Jumat Berkah kali ini Ngedaging ingin mengajak kakak bunda untuk belanja plus sedekah di hari yang penuh berkah. Setiap pembelian 1 kilo, sobat Ngedaging sudah membantu perbaikan Masjid Jami Zain Manaf. Nah, kira-kira program-program kita seperti itu. Selain jualan, kita juga ada sesi berbaginya gitu tuh. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk teks copywriting ini insya Allah kita sudah menyiapkannya mulai dari hari per hari, minggu per minggu untuk di-share ke Bapak Ibu semua. Jadi setiap harinya nih copywriting udah disiapin sama tim kita biar Bapak Ibu nggak bingung lagi nih pas update status. Ah, saya mau update status apa ya? Kadang-kadang permasalahan kita sendiri, bahkan saya umumnya saat update status itu bingung nulis caption. Coba yang ngerasa kayak gitu tulis di chat saya gitu. Biar saya nggak ngerasa sendiri nih. Nah, biasanya saya tuh kayak gitu kalau misalkan lagi update status, lagi pengen jualan dan sebagainya. Kadang-kadang saya suka bingung mau kata-katanya apa ya yang menarik, kata-katanya apa ya yang bikin orang-orang tuh tertarik. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Ngedaging, insya Allah udah kita siapin copywritingnya untuk membantu Bapak Ibu nanti tinggal posting-posting aja. Misalkan zaman dulu mah kita nyari uang tuh pontang-panting.
Sekarang mah kita nyari uang tinggal posting aja. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk broadcast ini kita tinggal siapkan teksnya, insya Allah udah disiapkan. Nah, yang kedua, kita siapin apanya? Siapin kontennya atau gambarnya. Salah satu contohnya ini adalah kemarin promo Jumat Berkah diskon sekitar 10 ribuan seperti itu. Nah, setelah kita siapin gambarnya, oh ya, gambar ini juga udah kita siapin untuk Bapak Ibu semua biar lebih mudah promosi ke calon-calon customer atau mitranya, calon-calon customernya seperti itu. Nah, setelah nyiapin gambarnya, kita harus menentukan target orang-orang yang mau kita broadcast nih. Jadi kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu nge-broadcast itu asal, semua kontak langsung di-broadcast, sekarang kita harus lebih ditarget lagi nih. Misalkan kita pikir-pikir dulu nih, kita nambahin. Misalkan ada Ibu Ica. Ibu Ica nih, dia nggak suka masak, dia nggak suka makan makanan kayak daging kayak gini, dia sukanya sayur-sayuran, kan nggak mungkin juga kita broadcast. Nah, itu kita hilangkan Ibu Ica. Nah, misalkan ada lagi nih, Ibu Zahra. Nah, Ibu Zahra ini suka makan makanan daging, suka review-review makanan, nah, suka dengan promo-promo menarik. Nah, bisa kita broadcast ke Ibu Zahra tadi. Nah, seperti itu. Jadi jangan asal broadcast supaya hasil broadcastnya lebih maksimal gitu teman-teman. Karena kalau misalkan broadcastnya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Kalau broadcastnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, itu adalah target broadcastnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekali nge-broadcast biasanya bisa sampai 256 orang dengan catatan mereka nge-save nomor teman-teman juga. Dan teman-teman nge-save dan Bapak Ibu nge-save nomor mereka juga supaya broadcastnya itu sampai. Atau kalau enggak, ada aplikasi untuk nge-broadcast juga di WhatsApp. Salah satunya itu WUWA, yang kedua Sebaran Digital. Nah, itu ada dua untuk aplikasi broadcast teman-teman semuanya. Itu bisa broadcast dengan mudah. Kita tinggal klik-klik aja, itu bisa nge-broadcast sampai 10.000 orang, 1.000 orang sesuai dengan kontak di handphone kita masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah kita target broadcast per orang, kita juga bisa nge-broadcast per grup. Nah, tapi nge-broadcast per grup ini harus dilihat-lihat dulu nih. Grup apa aja yang bisa kita broadcast. Misalkan grup mitra ngedaging, cocok nggak sih kita nge-broadcast di sini? Ya nggak cocok. Karena apa? Karena ini adalah orangnya jualan semua. Masa kita jualan ke orang yang ngejual? Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah yang diberikan kotak merah ini adalah di RW 01 02 Mangunjaya. Nah, di RW ini udah otomatis banget nih tertarget. Karena apa? Karena itu kita satu RW di sana. Kedua, jangkauannya lebih mudah. Ketiga, kita lebih enak promosinya karena kurang lebih kalau satu RW itu pasti adalah yang saling kenal. Nah, kayak gitu teman-teman. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi target broadcastnya juga enggak sembarangan grup, karena misalkan sembarangan grup kita bisa dikeluarin dari grup itu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu untuk marketing organik. Nah, kita tarik lagi sebelumnya, mulai dari broadcast, mulai dari bikin copywriting, mulai dari bikin gambar, target broadcast per orang, target broadcast per grup. Nah, otomatis insya Allah pasti ada yang beli satu atau dua. Nah, setelah yang beli itu apakah kita udah selesai ngebeli doang? Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi setelah ngebeli, kita wajib banget untuk nge-save kontak mereka. Kenapa? Karena itu adalah aset digital kita atau aset database, yaitu save dan kelola database. Karena database ini ibarat penjual online adalah harta karun terbesar gitu. Jadi kalau misalkan mau nge-broadcast, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu nge-broadcast sekitar 100 orang, yang membelinya ada 10 orang nih, 10 kilo. Bisa kebayang kalau misalkan bapak ibu punya 200 kontak, udah 20 orang yang beli, 300 kontak, 30 orang yang membeli. Seperti itu terus aja dibanyakin. Jadi dengan database yang banyak, insya Allah juga akan banyak pembelinya. Nah, salah satu
tips untuk mengelola database adalah yang pertama kita identifikasi dulu nih kontaknya. Misalkan ini adalah pembeli daging. Maka dari itu kita kasih kode. Kita kasih kode K. Ini kodenya bisa masing-masing ya, tergantung keinginan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Tergantung gampangnya, mudahnya membaca database tersebut. Kalau saya biasanya tulisnya K daging Bu Ajeng. K itu apa sih? K itu adalah konsumen daging Ibu Ajeng. Jadi udah tahu nih, oh Kak daging ini mah konsumen, kita tawarin aja promo-promo. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan ada orang kita chattingan untuk nawarin daging, tapi dia cuma nanya-nanya doang, bisa kita tulis CLBK, chat lama beli kagak. Nah seperti itu. Bisa kita kodein CLBK Ibu Ani misalkan, kayak gitu. Jadi itu adalah tanda-tanda supaya kita nggak bingung nih, ini orang udah pernah beli belum ya, ini orang sebelumnya chattingan apa ya. Nah itu bisa kelihatan ke gambar dari kontak yang kita save tadi, seperti itu. Nah itu tips dan save kelola database. Nah yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh copywriting yang insya Allah akan kita bagikan. Ini copywriting yang sudah diupdatekan, tapi ya masih banyak lagi copywriting yang sudah kita siapkan untuk teman-teman semua. Tinggal update status aja, tinggal posting-posting dan tunggu closingnya, kayak gitu kurang lebihnya. Nah selanjutnya dari marketing organik ini, insya Allah kita juga sesuai janji, kita ada full marketing kit. Full marketing kit ini ada apa aja sih? Yang pertama adalah konten-konten sosial media, terus promosi-promosi dan inovasi dari ngedaging. Yang ketiga itu adalah promosi offline-nya. Promosi offline ini bisa termasuk banner, kaos, X-banner, dan sebagainya. Insya Allah kita siapkan secara bertahap. Seperti itu. Nah, jika mau lihat sedikit gambarannya, ini adalah salah satu sosial media konten dari kita. Nah, ini salah satu contoh sosial media konten dari kita. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk media promosi, media engagement bahwa kita tuh penjual daging loh gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah menu per dagingnya. Ya, biar teman-teman bisa tahu nih, oh daging untuk sop kayak gini, untuk tenderloin seperti ini, sirloin seperti ini, sengkel seperti ini, daging giling seperti ini, dan sebagainya. Jadi bisa nih kita tahu nih. Jadi kita mulai cari tahu, oh bentuk daging seperti ini adalah tenderloin, bentuk daging kayak gini adalah sirloin. Nah itu wajib banget untuk kita tahu product knowledge-nya, kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya ini ada konten-konten promosi atau inovasi dari ngedaging, mulai dari Jumat Berkah, 11.11, dan sebagainya. Dan promo Jumat Berkah ini adalah udah tentatif banget. Tentatif itu maksudnya apa? Udah kita gelar, udah kita tayangkan, udah kita terbitkan mulai dari Oktober kemarin. Dan kita terus continue setiap minggunya mengadakan promo Jumat Berkah ini. Kenapa? Karena selain jualan, kita juga ingin banyak berbagi untuk keluarga-keluarga di rumah sana. Kayak gitu. Nah, selain Jumat Berkah tadi, kita juga ada promo 11.11, promo 10.10, yang ada promo diskon gratis ongkirnya, ada promo potongan harganya, dan sebagainya. Nah, kita juga kalau misalkan ada hari-hari besar seperti Maulid Nabi, seperti Sumpah Pemuda, insya Allah kita juga akan membuat promo-promo seperti itu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita juga terus melakukan inovasi agar meningkatkan penjualan teman-teman juga, karena biasanya menurut pengalaman kami customer itu senang banget sama yang namanya promo gitu. Coba nih raise hand atau anjungan tangannya ibu-ibu yang suka promo. Pasti semuanya yang suka promo. Jadi kayak gitu. Jadi promo ini menarik banget untuk kita ulik lagi, kita ulas lagi supaya banyak customer yang datang ke kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini
adalah contoh banner ngedaging untuk yang ditampilkan di toko-toko, ruko-ruko, atau di rumah teman-teman semua. Banner ini bisa kita adjust namanya. Nanti nomor ini nanti akan diganti dengan nomor Bapak Ibu semuanya. Link Instagramnya juga akan kita ganti. Link Facebooknya juga akan kita ganti dengan sosial media mitra-mitra semuanya. Jadi seperti itu. Tapi kurang lebih untuk ininya nggak akan diganti. Mitra ngedaging, rajanya daging segar, insya Allah nggak akan kita ganti. Nah, kurang lebih bannernya seperti ini. Dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, itu udah cocok banget untuk kita pasang di rumah. Atau misalkan mitra ada yang mau nge-adjust nih, nge-adjust maunya kita ukuran 2,5 meter kali 1 meter, itu boleh. Jadi masih ada, kita adjust lagi sesuai dengan kebutuhan mitra-mitra di sana. Seperti itu. Nah, yang kedua ini kita ada kaos mitra ngedaging. Sesuai yang kita sampaikan, kita ada benefit untuk memberikan kaos ngedaging ke para mitra seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk laki-lakinya mungkin tangan pendek. Nah, untuk perempuannya insya Allah kita akan mendesain lagi untuk membuat yang tangan panjang. Nah, seperti itu. Nah, sampai saat ini mungkin ada yang ditanyain nih. Mulai dari marketing offline-nya sampai full marketing kit-nya. Jika ada yang ditanyain, boleh Ibu Aina dibantu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya? Bunda, Ayah? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Atau ada yang masih bingung nih sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mahnim? Bisa dibuka aja ya mic-nya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait marketing organik, terus marketing kit yang kita sediakan, atau ada saran yang membangun untuk kemajuan kita semua gitu. Misalkan marketing kit, oh Mas ada yang kurang nih marketing kitnya, adain ini dong. Nah, itu nanti bisa kita catat dan kita proyeksikan untuk dibuatkan seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Dari Bapak atau Bunda. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang fee penjualan. Atau sudah jelas? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Silakan, Kemani, dilanjutkan aja. Oke, Alhamdulillah kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut lagi ya. Itu terkait dengan fee penjualan. Karena kemarin nih masih banyak nih yang nanyain nih. Ini kalau misalkan jual daging ini, apakah sama untungnya? Nah, ini akan dijawab di slide selanjutnya. Yaitu, ini dia. Bonus penjualan daging per produknya. Jadi, ada produk-produk yang penjualannya berbeda sedikit, yaitu di daging slice, giling, dan tetelan itu berbeda sedikit saja. Nah, bisa Bapak Ibu screenshot untuk lebih jelasnya lagi. Nah, untuk reseller eksklusif ini tetap 15.000. Yang berbedanya mungkin nanti ada di slice, giling, dan tetelan. Reseller pun sama. Ada di daging giling, tetelan,
Dan slice-nya yang di dropshipper juga sama. Ada di free daging yang ada di potongan daging gilingnya, ada di slice-nya, dan ada di tetelannya. Nah, flat promo ini apa sih? Mungkin ada yang nanya nih nanti. Flat promo ini adalah misalkan kita mengadakan promo seperti promo 12-12 kemarin atau promo 11-11 kemarin, kita untuk mitra-mitra nanti akan mendapatkan flat promo atau semuanya promonya rata, karena kita juga sudah memberikan penurunan harga, jadi flat promonya juga kita adjust lagi menjadi Rp5.000, atau nanti ya ke depannya akan ada ketentuan lagi sesuai dengan penjelasan oleh Pak Hafiznya nanti, kayak gitu teman-teman. Insya Allah masih ada perbaikan lagi ke depannya. Insya Allah flat promo ini adalah saat kita mengadakan promo-promo, nanti harganya adalah seperti ini, yaitu Rp5.000. Kecuali reseller eksklusif yang sudah stok nanti, bisa ngikutin promo, bisa juga menjual secara manual atau secara pribadi, jadi tidak terikut dengan promo kita. Nah, kalau udah di screenshot, kita masuk ke sini, ke perbandingan harga. Ini karena kita sering survei, kita sering cek-cek harga pasar, ternyata harga pasar dan harga daging itu sama, bahkan lebih pasar yang lebih mahal sekarang. Karena semakin akhir tahun, harga daging sapi itu malah semakin naik, Bapak Ibu. Walaupun semakin naik, tentunya minatnya juga akan semakin naik. Nah, data-data ini bukan data-data asal saya isi ya Bapak Ibu. Data-data ini adalah berdasarkan survei kita, melalui survei ke pasar, survei melalui website Priangan, dan infopanganjakarta.go.id. Nah, data-data ini bisa Bapak atau Ibu cek juga di infopanganjakarta.go.id. Insya Allah data-datanya sama. Jika kita lihat harga di sini, harga rendang di pasar itu sekitar 130.000. Nah, di ngedaging alhamdulillah masih 125.000 dengan keunggulan free ongkirnya. Di supermarket ini sekitar 135.000, lebih mahal mungkin 15.000. Yang kedua ini ada daging sengkel. Daging sengkel ini 125.000, ngedaging tetap 125, supermarket 135.000. Nah, yang ketiga ini ada khas dalam. Nah, kalau Bapak Ibu baru tahu, khas dalam ini adalah daging tenderloin atau daging-daging yang buat kita bikin steak. Nah, itu adalah daging khas dalam atau tenderloin. Di pasaran itu harganya sudah mencapai 140.000. Di ngedaging baru 145.000. Alhamdulillah. Semoga tidak ada kenaikan harga dari ngedaging. Seperti itu. Nah, di supermarket harga tenderloin itu bisa sampai 160.000, bahkan ada yang 200.000. Tergantung supermarket yang Bapak Ibu datengin nantinya. Atau Bapak Ibu juga kalau penasaran, bisalah ngecek sendiri, bisa lagi main-main nih ke pasar, mau ngecek harga daging nih gitu. Nanti bisa dicek dan dibandingkan harga dengan daging. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari perbandingan harga ini bisa kita lihat bahwa ngedaging harganya sangat kompetitif dan sangat terjangkau. Jadi bisa masuk ke sektor mana aja, bisa masuk sektor menengah ke atas, bisa masuk ke sektor menengah ke bawah, karena harganya dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak gitu. Jadi harganya benar-benar di tengah-tengah dari harga pasar dan supermarket. Jadi nggak akan ada namanya ngejualnya sulit dan sebagainya. Insya Allah mudah kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu webinar kali ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Aina. Silakan Bu Aina. Terima kasih Kak Mani. Oke, kita ke sesi tanya jawab. Baik Bunda atau Ayah, ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah dipaparkan hari ini semuanya? Ada yang ingin ditanyakan dari pertama, dari yang sudah dijelaskan sama Kak Mahnim tentang promo dari Facebook atau IG. Lalu ada juga broadcast, cara-cara broadcast dan yang lainnya.
Dan yang terakhir ada fee penjualan dan perbandingan harga. Ada yang masih bingung? Mbak Ina, saya boleh tanya? Boleh, silakan Bunda. Apakah kalau daging itu kita boleh pilih seperti sengkel, kan ada sengkel kembang, sengkel nggak kembang gitu ya. Seperti kemarin saya pesan itu sengkel kembang, dikirimnya nggak kembang gitu. Itu apa kita mesti waktu pesan itu kita kasih note atau gimana? Oke, baik Bunda. Kalau untuk seperti itu bisa diinformasikan dulu ke bagian adminnya, bisa ditanyakan dulu, bisa di-note ke bagian admin. Nanti jika memang kita tidak ready, tidak ada, nanti kami informasikan juga Bunda. Oh, jadi belum tentu ada gitu ya? Ya, yang produk-produk yang kemarin sudah kami paparkan itu semuanya ada di kami. Mungkin nanti ke depannya seperti banyak yang minta seperti paru, buntut, itu nanti akan kami adakan juga. Oh. Ini juga apa iganya juga banyakkan tulangnya daripada dagingnya. Maksudnya kan ada bagian-bagiannya. Apa kita mesti minta gitu apa? Oh saya mintanya yang ini gitu. Oke, nanti mungkin bisa langsung diinin sama CS admin nih Bunda. Iya ya. Iya betul. Oke. Jadi biar CS adminnya bisa konfirmasi juga ke bagian produksi apakah barang dagingnya ada, kita sedia atau tidak. Itu mau nanya satu lagi. Boleh, Kalau yang reseller eksklusif itu kita bayar 2 juta itu kita cuma dapat daging ininya kompensasinya cuma 5 kilo gitu ya. Iya betul. 5 sampai untuk kompensasi stok dagingnya 5 sampai 10 kilo Bunda, dengan nanti akan diberikan juga inventaris freezer, karena salah satu benefit yang kita tawarkan untuk Mitra Plus itu adalah inventaris freezer, karena mereka sudah deposit sekitar 2 juta rupiah. Jadi seperti itu Bunda. Jadi 2 juta rupiah itu untuk nanti potong harga daging kita atau bagaimana? Bagaimana Bunda? Yang 2 juta itu jadi kita cuma invest doang atau nanti kalau kita pesan daging untuk bisa mengurangi harga daging kita pesan? 2 juta itu udah termasuk dari daging yang nanti Bunda terima Bunda di awal. Di awal berarti kita boleh pesannya sampai 10 kilo? Boleh Bunda. Nanti kami informasikan lagi untuk jumlah dagingnya. Dan nanti kan juga akan disurvei ya Bunda dari kami. Apakah nanti misalnya Bunda reseller plus, nanti akan kami survei ke tempat Bunda, apakah daerah sana memungkinkan kami inventaris freezer. Nah, nanti kami akan survei dulu Bunda ke rumah Bunda. Seberapa besar freezernya gitu? Freezer box Bunda. Berapa kilo gitu ya? Untuk itu nanti kami informasikan kembali Bunda, karena kan nanti akan berbeda-beda ya Bunda setiap reseller plusnya. Oke. Makasih. Jaraknya juga Bunda. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari bapak-bapak mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kalau dibandingkan dengan face meat ya, merek seperti daging itu gimana? Apakah bersaing atau memang lebih mahal atau lebih murah gitu dengan face meat yang sudah ada di pasaran? Oke, baik. Fresh meat itu kalau nggak salah frozen ya Pak, dagingnya? Iya, frozen gitu. Betul. Tapi juga semua itu ya kalau kita frozen atau gimana gitu? Kita fresh
Dagingnya fresh, jadi ketika ada orderan baru kita produksi, Pak. Oh gitu. Iya, mungkin perbedaannya kita dengan fresh meat seperti itu, Pak. Daging kita fresh dan harganya juga pasti berbeda juga, Pak. Perbedaannya apa tuh dengan fresh meat atau gimana? Untuk fresh meat ya, Pak. Harganya kurang lebih hampir sama, Pak, dengan kita. Cuman bedanya mungkin kita dagingnya daging fresh, sedangkan freshnya tuh ada daging frozennya ya. Beku aja gitu ya, udah Iya. lama. Ya gitu kita juga ada keunggulan kita yaitu gratis ongkirnya, Pak. Iya, iya. Betul sekali. Ya kan, saya juga tadi coba lihat apa namanya persaingan di pasar ya mengenai dengan ngedaging gitu, ketemulah fresh meat gitu. Jadi harganya memang lebih murah dia sih, saya bandingkan gitu. Karena frozennya, Pak. Jadi ya gitu, jadi makanya ditanya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dari bunda-bunda? Ini kalau mengenai apa namanya kita iklan ini. Iklan kan dari kantor ya, dari kantor pusat ya. Iya. Kantor pusat ini kan dengan Facebook Ads gitu kita. Iya, betul. Nah, itu nah, jadi kita harus bayar ke kantor atau ke Facebook-nya nantinya gitu. Per berapa hari berapa gitu kan untuk iklan Facebook itu. Gimana? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu Pak, karena iklan Facebook ini insya Allah kita bantu juga, jadi kurang lebih membayarnya sesuai dengan budget yang ditargetkan oleh Bapak nanti masangnya. Misalkan Bapak nanti mau masangnya sekitar 20.000 per hari. Nah, nanti tinggal dikonfirmasi pembayaran saja ke adminnya, Mbak, saya mau iklan nih di daerah Tambun sekitar 20.000 per hari. Nah, itu bisa nanti dibantu sama adminnya dan konfirmasi pembayarannya. Baru kita mulai beriklannya. Nanti kita lebih transparan lagi, diinformasikan bahwa iklannya sudah tayang atau tidak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kita bisa mantau nggak itu untuk iklan kita apa namanya udah tayang atau belum gitu? Bisa gitu, Pak, bisa karena bisa. Akan kita infokan setelah iklannya sudah tayang. Oh gitu ya. Ya. Nah, perbedaan. Jadi kita ke admin ya untuk pembayarannya ya. Iya. Pembayarannya nanti sesuai dengan budget atau anggaran yang Bapak keluarkan. Ya, misalkan tadi 20.000 sehari atau 50 sampai 100.000 seminggu. Nah, itu sesuai dengan keinginan mitra masing-masing. Kejamin nggak tuh ada pemasukan atau gimana gitu, kalau gimana? Nah, kalau untuk Facebook sendiri itu Facebook hanya sebuah media Pak, jadi lebih ke engagement-nya aja, tapi insya Allah ada sesuai pengalaman kami, kita beriklan pasti ada yang masuk mulai dari 10 sampai 15 atau berapapun, tapi yang pastinya bahwa beriklan itu banyak ke engagement-nya. Jadi misalkan ngedaging di Tambun, nah, nanti keluar tuh fanspage-nya Bapak dengan nomornya Bapak tertera ada di sana, seperti itu.
Karena untuk setiap daerah itu akan berbeda-beda juga hasilnya. Jadi kalau untuk iklan ini hasilnya kurang pasti karena ada yang dapat 5 sampai 10 calon customer, ada yang dapat 15 sampai 20 calon customer, itu setiap daerah berbeda-beda. Setelah iklan kan kemungkinan banyak yang tanya itu masuknya ke WA kita atau yang kita terangkan atau ke kantor ya? Atau begitu. Nah, itu bisa ada dua, Pak. Yang satu ada ke WA Bapak, yang kedua ada ke sosial media yang telah Bapak buat. Ke Instagram, misalkan Bapak udah buat Instagram nih. Nah, itu bisa muncul di Instagram Bapak. Jadi nggak masuk ke kita lagi nih. Jadi langsung ke WhatsApp. Oh, gitu. Oh, jadi kita yang terangkan ya masalah mengenai perdagingan ini kalau ada yang nanya-nanya gitu kan. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa juga kalau misalkan bingung, tanya ke grup, insya Allah akan kami bantu juga. Karena kita juga ada tim supportnya untuk membantu para mitra juga. Iya. Ya. Iya, oke, nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Yang ini udah dulu. Oke, boleh disampaikan ke Makasih, grup aja Pak. ya, Pak? Iya, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Ina boleh tanya, itu bedanya iklan yang 50.000 seminggu dengan 100.000 seminggu itu apa ya? Oke. Boleh jawab ya Bu Laili. Nah, bedanya itu ya misalkan yang iklan 50.000 itu misalkan ini ya, untuk contoh aja, misalkan iklan 50.000 dapatnya 5 calon customer. Nah, kalau yang 100.000 dapatnya 10 calon customer. Nah, itu aja sih yang ngebedainnya. Jadi semakin besar budgetnya, semakin juga banyak promosi-promosi iklannya dimunculkan oleh Facebook. Jadi yang 100.000 atau yang lebih besar akan diprioritaskan oleh Facebook. Seperti itu. Oh, jadi bukan cakupan wilayah ya? Pengaruh. Nih. Jadi gini, ibu-ibu, Bapak, untuk AdSense sendiri besaran rupiah yang dibayar itu mempengaruhi kemungkinan calon namanya list ya, calon customer yang akan masuk. Jadi gini, ibu masang 50.000 di jangkauannya luas akan kecil dapatnya. Tapi kalau masang 50.000 cuman di satu kecamatan saja akan besar. Apalagi 100.000 jadi makin kecil wilayahnya, makin besar yang dibayarkan, makin besar juga kemungkinan customer yang akan datang, yang akan masuk. Tapi kalau udah masang kecil, jangkauannya luas, itu makin kecil juga. Jadi banyak pengaruhnya. Makanya nanti dari tim kami yang support, kenapa sih kita yang iklan, kita yang menentukan sesuai dengan target yang didiskusikan. Contoh Ibu Lili nih, mau masang di sekitar Jakarta Barat aja nih. Nanti kita pasang nih 50.000 seminggu khusus satu jangkauan 2 km dari rumah ibu, di titik rumah ibu. Nah itu makin besar tuh yang kena ke iklan, yang kena ke broadcast gitu. Tapi kalau 50.000 masang di Indonesia, ya yang kena kecil kemungkinannya Bu gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih infonya. Jadi AdSense, sekali lagi AdSense itu tidak jaminan untuk mendapatkan customer, tapi itu salah satu faktor yang paling mendukung di era zaman sekarang untuk membantu teknik pemasaran. Contoh, nih ibu-ibu, bapak sekarang aja tahu ngedaging kan dari iklan ya, dari media sosial kan. Nah itu salah satu contohnya gitu. Jadi kalau enggak, kan bisnis itu informasi, bagaimana informasi ini tersampaikan dengan cepat dan benar. Itu aja sih intinya di AdSense ini, tujuannya itu bagaimana informasi yang kita pasarkan
sampai dengan cepat dan benar. Benarnya itu ya target wilayahnya, siapa yang mau dikenai target, ibu-ibu atau bapak-bapak, umur berapa, jenis pekerjaan apa. Di Facebook ada kategorinya semua. Oke, makasih Pak Hafiz. Iya, Bu Leli. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari bapak-bapak lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya lagi, kalau kapan bisa dimulai gitu untuk dari sekarang mungkin ya bisa kita survei pasar dulu misalnya dengan iklan organik lah yang kita pengen tahu gitu. Jadi kapan dimulainya kita bisa beriklan gitu Pak. Itu aja. Oke, baik. Bagaimana Pak Mani, Pak Hafid? Ya, untuk memulai bisnis jadi mitra daging ini sebenarnya dari kemarin pun bisa langsung mulai. Yang penting syarat yang katakan sudah dilaksanakan ya. Untuk dropshipper dan reseller bisa isi Google Form-nya dulu. Karena Google Form itu buat apa sih? Buat database kita. Bahwa oh ini loh calon-calon mitra kita simpan database-nya agar kita bisa menentukan mitra-mitra kita di masing-masing wilayah. Dan khusus mitra reseller, bagi yang sudah ngisi form nanti ada kunjungan, mungkin mulai hari esok akan ada kunjungan dari tim kita untuk berkunjung ke masing-masing rumah mitra reseller. Nanti kita ada diskusi sedikit, isi form, nanti begitu masuk deposit langsung kita berikan apa yang mesti kita berikan. Jadi mulai saat ini juga bisa langsung mulai. Nanti kalau untuk selanjutnya marketing kit atau apa bisa japri atau share di grup melalui Mbak Ina atau Mas Mahnim gitu. Gitu Mbak Ina. Oke, terima kasih Pak Hafid. Sudah cukup jelas Pak? Ya kita butuh kan ceweknya dan itunya tuh gambar-gambar promosinya gitu kan. Kalau kayak begitu Bu. Bagaimana Pak Mang? Iya, kita butuh copywriting-nya ya. Betul. Kalau untuk memulai usaha ini kan. Oke, baik. Nanti sudah kami siapkan juga Pak, nanti tinggal kami share. Bisa di grup atau nanti sudah di linknya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelumnya ini mau mengingatkan nih untuk postingan giveaway yang kemarin bagaimana nih, sudah pada diposting foto webinar kemarin. Nah, nanti untuk webinar yang ini juga ya, jangan lupa nanti diposting, berikan caption yang terbaik, yang terbagus, nanti akan kami pilih untuk mendapatkan gift daging juga dari kami. Jadi jangan lupa nanti kita mau foto bersama lagi. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, waktunya juga sudah habis ya, Bunda Ayah ya. Kita tutup aja. Terima kasih untuk Pak Mahnim dan Pak Hafid atas penjelasannya. Oke, alhamdulillah. Gitu aja untuk yang terakhir nih. Kita mau sesi foto bersama lagi seperti kemarin. Nah, mohon untuk mitra-mitra untuk dibuka foto, dibuka kameranya ya, biar kita foto bersama lagi. Yuk, yang belum dibuka kameranya.
Sudah siap? Sudah semuanya. Pak Edi, Bunda siap ini Duta Prabot. Bunda Nelly bisa dibuka kameranya. Oke, siap ya. Pasang angle yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Pasang angle yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Mahni. Oke. Terima kasih. Baik, kita tutup dulu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan webinar hari ini. Dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang penjelasan yang belum jelas. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diposting ya, Bunda ya semuanya. Siap. Nah,